Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cagur Item Channel. Pada video sebelumnya saya sudah membuat tutorial bagaimana cara mengaktifasi akun Office 365, dan kali ini saya akan memberikan tutorial masih seputar akun Office 365. Kali ini adalah tentang form ya. Bagaimana caranya? Baik Bapak Ibu guru, rekan-rekan pendidik serta tenaga kependidikan yang mungkin nantinya akan mengikuti pelatihan Office 365, untuk materi kali ini adalah tentang form. Bapak Ibu silakan nanti masuk ke akun Office-nya. Seperti biasa di office.com, bisa dilihat pada video sebelumnya. Ketika sudah sampai di tampilan beranda, silakan bisa nanti mencari aplikasinya atau mencari pilihan form ya. Nah, biasanya di sini bisa, kalau misalkan ingin tampilannya lebih banyak ya, di all application nanti bisa dipilih di sini ya. Ini yang mana ini? Nah, ini yang form, diklik saja, klik. Sambil menunggu sebentar, ini kebetulan mungkin sinyal saya ya. Kalau sudah diklik formnya, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini masih war ya, bisa disambi ngopi. Ya, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ini saya rubah dulu ke bahasa Inggris ya, biar nanti kalau di tampilan laptop Bapak Ibu mungkin nanti dalam bahasa Inggris, jadi nanti ini saya rubah ke bahasa Inggris dulu. Ada dua pilihan di sini ya. Ini sudah masuk ke tampilan form. Ada dua pilihan, new form dan new quiz ya. Untuk new form ini yang nanti saya akan dibahas di video kali ini, dan untuk yang new quiz nanti di video berikutnya bisa. Ini digunakan untuk new quiz itu misalkan untuk ulangan harian ya, dan lain-lain. Kalau misalkan di sini nanti kunci jawabannya bisa di inputkan sekalian juga, nanti Bapak Ibu guru bisa langsung menilainya. Kali ini kita akan belajar tentang new form. Diklik saja ya. Langkah yang pertama, untitled form di sini adalah untuk judulnya ya, judul formnya. Misalkan kita akan membuat form penerimaan peserta didik baru ya, kita bisa langsung mengetik saja di sini penerimaan penerimaan peserta didik baru. Ini untuk contoh ya, misalkan penerimaan baru SD Negeri 1 Kerajaan, tahun pelajaran 2021-2022 misalkan ya. Nah, ini diantar saja. Oke, kalau misalkan tampilan di sini, oh iya saya lupa, tampilan di sini ada preview, ada tema, ada share ya. Nanti kita bisa bahas sambil berjalan ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menulis ini, kemudian di bawahnya adalah masukkan deskripsi. Bapak Ibu bisa memasukkan deskripsi atau mengetikkan misalkan keterangan di bawahnya adalah form ini ya, form ini adalah formulir pendaftaran, misalkan pendaftaran
peserta didik baru SD Negeri 1 Krajan tahun belajar tahun 2021-2022 ya. Oke, kalau sudah sampai sini, ketika Bapak Ibu ingin menambahkan logo, ini di sini nih ya, di kotak ini diklik saja, bisa menambahkan logo. Misalkan ini image search, berarti kita bisa langsung mencari dari internet ya. Ini yang image search. Kalau Bapak Ibu memilih yang OneDrive, berarti ngambil dari OneDrive-nya kalau sudah diupload ya. Nah, kalau yang upload ini berarti misalkan Bapak Ibu bisa mengambil atau menguploadnya dari file yang ada di laptop maupun komputer Bapak Ibu. Ini yang upload ini ya. Ini saya masih loading misalkan. Nah, ini kalau yang milih upload, nanti Bapak Ibu bisa milih dari komputer atau laptop Bapak Ibu, misalkan mau milih yang mana ya. Saya misalkan milih yang dari internet, misalkan saya ingin memberi logo Banyumas PNG katakan, jadi enter saja. Di bawahnya nanti akan muncul beberapa pilihan gambar yang ada di internet tentang logo Banyumas PNG ya. Nah, ini ada banyak sekali logo. Misalkan saya ingin menginputkan yang logo ini, diklik saja kemudian ditambahkan. Nah, nanti logonya ada di sebelah kiri ini ya. Ketika sudah seperti ini, nah ini kita sambil belajar isi yang ada di tampilan ini. Preview di sini adalah untuk tampilan yang ingin Bapak Ibu lihat ya. Kita klik saja. Nah, berarti nanti jadinya seperti ini ya, jadinya nanti seperti ini. Kita back kembali saja. Kemudian untuk temanya, ketika Bapak Ibu ingin merubah temanya, diklik saja. Nah, nanti di sini banyak sekali pilihan temanya ya. Misal kita rubah temanya menjadi seperti ini, ya otomatis nanti tampilan di ini juga berubah ya. Oke, kita bisa melihat kembali di pratinjau. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kita jangan ini saja ya. Jangan diterjemahkan. Ini untuk merubah bahasanya bisa Bapak Ibu yang diklik yang di sini. Belum berubah ini. Inggris. Ini berarti yang di sini juga diganti Inggrisnya di sini. Balik. Nah, dah ya. Ini adalah tampilannya ya. Ketika tadi Bapak Ibu klik yang pratinjau atau preview, ini jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya, misalkan kita untuk membuat formulir PPDB ini ada 4 bagian katakanlah. Bagian yang pertama tentang data pribadi ya, data pribadi siswa. Bapak Ibu silahkan klik tambahkan baru. Nah, kemudian bentuknya adalah teks nanti ya. Nah, tapi karena kita rencana akan membuat 4 bagian, di mana bagian yang pertama adalah data pribadi ya.
Bapak Ibu nanti silakan klik panah yang di sini, diklik saja, kemudian klik yang bagian. Nah, keluarlah bagian 1. Nanti di sini ditulis data pribadi. Kemudian di deskripsinya bisa Bapak Ibu tuliskan isilah data pribadi dengan benar. Oke, kalau sudah, kita langsung ke tambahkan baru, klik lagi karena kita mau bentuk teks ya, kita klik teks. Nomor 1 biasanya nama ya, ketik saja nama lengkap. Kalau misalkan nama lengkap siswanya panjang, nanti bisa jadi ini yang diklik ya, karena jawabannya nanti panjang. Kemudian ketika ini memang wajib harus diisi, silakan yang ini diklik, nanti menjadi wajib untuk diisi ya. Ini untuk yang pertama, nama lengkap. Kemudian yang selanjutnya tambah baru lagi, kita bentuk misalkan kalau yang ini pilihan ya, untuk pilihan. Pertanyaannya adalah jenis kelamin misalkan. Opsi yang pertama kita ganti menjadi laki-laki. Opsi yang kedua perempuan. Ini wajib juga ya, jadi ini yang diklik ya. Ketika Bapak Ibu ingin mengecek hasilnya seperti apa ya, ini klik pratinjau. Nah, ini jadinya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama nomor 1 nama lengkap, nomor 2 jenis kelamin. Ini bentuknya masih atas bawah ya, atas bawah. Ketika Bapak Ibu ingin merubahnya menjadi bentuk yang lain, nanti bisa diklik di sini. Kemudian pilihan yang di sini bisa menjadi drop down ya. Ketika menjadi drop down, kita cek lagi hasilnya, nanti akan seperti ini. Pilihan jawaban Anda laki-laki atau perempuan ya, terserah nanti Bapak Ibu mau memilih yang mana sesuai dengan kreasi Bapak Ibu. Ini terkait jenis kelamin. Kemudian yang berikutnya adalah tempat lahir, berarti bentuknya teks. Ketik saja tempat lahir ya. Kemudian setelah tempat lahir, tanggal lahir. Karena tanggal lahir bentuknya tanggal, nanti Bapak Ibu silahkan klik yang ini, tanggal. Nah, ini ditulis tanggal lahir gitu ya. Oke, kemudian nomor 5 atau selanjutnya alamat, berarti bentuknya teks alamat. Karena alamat biasanya isiannya panjang, bisa yang diklik jawabannya panjang ya. Oke, misalkan sudah sampai alamat, biasanya ada nomor kontak ya, berarti bisa ditulis nomor telepon itu, telepon. Nah, ini untuk bagian yang pertama tentang data pribadi. Kemudian misalkan kita mau masuk bagian yang kedua, berarti data orang tua. Berarti Bapak Ibu silakan klik tambah baru. Jangan lupa ini panah yang ke bawah, klik bagian. Nah, berarti kan nanti muncul bagian 2 tentang data orang tua ya. Deskripsinya bisa diisi atau dikosongi, silahkan. Kalau misalkan mau diisi, saya contohkan hampir sama seperti yang atas. Isilah data orang tua dengan benar ya. Kemudian tambahkan baru, misalkan nama ayah ya, wajib diisi, berarti yang ini diklik ya. Kemudian tambah lagi mungkin pekerjaan ya, karena tambah lagi misalkan tempat lahir atau tanggal lahir, itu sama dengan atas ya. Ini untuk contoh saja. Misalkan ini nama ibu, kemudian pekerjaan juga, bentuknya teks ya.
nama ini tadi, nama ibu, pekerjaan misalkan ya. Kalau penasaran ingin melihat hasil sementara seperti apa, Bapak Ibu silahkan klik pratinjau. Nanti jadinya seperti ini ya, lahir, tanggal lahir. Ini bagian yang pertama, data pribadi ya, tadi sudah. Nah, kemudian berikutnya karena mau pindah ke bagian yang kedua. Nah, ketika tidak bisa menampilkan data yang kedua atau data orang tua, kenapa? Karena ini harus diisi dulu ya, ini harus diisi dulu sampai ke nomor 6, nanti baru bisa klik berikutnya ya. Jadi nanti siswa atau orang tua atau orang yang mengisi formulir ini ketika nomor 1 sampai 6 belum diisi, berarti belum bisa klik berikutnya ya. Ini untuk tampilannya. Kita lanjut. Misalkan tadi sudah sampai di pekerjaan, berarti data orang tua ya. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, misalkan data sekolah asal ya, data sekolah asal. Kita klik tambahkan baru, kemudian klik panah yang ke bawah, pilih bagian. Nah, yang ketiga kita ketikkan sekolah asal. Ini deskripsinya silahkan mau diisi atau tidak, monggo Bapak Ibu ya. Tambahkan baru langsung, sekolah asal berarti bentuknya teks ya. Nama sekolah berarti sekolah asalnya kan TK nggih, tulis saja TK. Ini wajib diisi, diklik. Misalkan nama sekolah TK-nya panjang ya, diklik saja ini yang jawaban panjang. Oke. Berikutnya adalah misalkan setelah nama sekolah, alamat sekolah ya, bentuknya teks, alamat sekolah dalam kurung TK ya. Misal jawabannya panjang, alamat sih. Oke. Kemudian bagian 3 sudah, misalkan bagian yang keempat ya, kita masuk ke bagian yang keempat, tambahkan baru, klik panah bawah, klik bagian. Misalkan bagian yang keempat adalah fakta integritas ya, ditulis saja fakta integritas. Deskripsinya silahkan sesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Misalkan deskripsinya harus diisi dengan sungguh-sungguh misalkan ya. Kita tambahkan, kita pilihannya teks. Pertanyaannya berarti misalkan data yang saya isi adalah sesuai dengan kenyataan atau apa sampai terakhir ya. Kemudian bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau apa ya, nanti terserah Bapak Ibu. Nanti di sini berarti harus diisi ya, karena ini fakta integritas. Kemudian jawabannya panjang di sini iya atau tidak. Berarti ini untuk kalau misalkan jawabannya iya atau tidak, berarti di sini nanti pilihannya diganti ya. Oke, coba kita ulangi ini hapusnya. Fakta integritas bentuknya adalah, kalau misalkan pilihan nggak apa-apa lah, paling yang bentuk yang tadi saja, yang bentuk teks ini ya. Nah, harus diisi, kemudian jawaban panjang, berarti jawabannya iya atau tidak boleh. Begitu Bapak Ibu, sampai ke bagian terakhir tentang fakta integritas. Nanti pratinjaunya ya, atau previewnya bisa dilihat Bapak Ibu cara mengisinya. Ini adalah tampilan komputer ketika ingin menampilkan di seluler. Nih tampilan di seluler seperti ini ya, seperti ini tampilannya. Kalau ingin melihat sampai di bagian 4 fakta integritas, berarti ini harus diisi dulu. Bapak Ibu harus mengisi ini dulu, asal tidak apa-apa, yang penting nanti bisa mengklik berikutnya. Kita kembali. Oke, sampai di sini sudah paham ya Bapak Ibu nggih. Kemudian
kita berikutnya akan membagikan atau men-share. Jika ingin di-share ke calon peserta didik ya, Bapak Ibu bisa klik yang di sini. Kalau di bahasa Indonesia bagikan, nanti kalau di laptop Bapak Ibu bahasa Inggris berarti nanti klik share ya. Saya kembali rubah ke bahasa Inggris coba ya. Nanti di bagian share ini Bapak Ibu silakan pilih yang ini yang pertama ya, yang pertama yaitu share link ya. Mana ini tadi? Saya kembali ke ini ya. Intinya Bapak Ibu pilih yang pertama ya, anyone. Kalau di bahasa Inggris itu keluarnya adalah anyone with apa ya tadi, anyone with link can join. Ini yang pertama ini ya, anyone with link can join. Maksudnya apa? Berarti nanti siapapun orangnya nanti bisa merespon atau mengisi ya. Kalau yang pilihan yang pertama. Jika Bapak Ibu memilih yang kedua atau hanya orang yang di organisasi saya yang dapat merespon, berarti yang orang tersebut yang mempunyai akun sama dengan Bapak Ibu ya. Maka dari itu ketika share nanti yang dipilih adalah yang pertama ya. Kalau di bahasa Inggris itu nanti anyone with link can join. Nah, kalau sudah nanti ini linknya di copy saja, diklik ya. Nah, link ini yang nantinya akan dibagikan kepada calon peserta didik ya. Kita misalkan cek bersama jika peserta didik atau orang yang nanti mendapatkan link tersebut, kita bisa cek nanti jadinya seperti apa. Ini untuk linknya masih asli ya Bapak Ibu, masih panjang. Di video berikutnya nanti saya bagaimana cara untuk memperpendek link ya. Baik Bapak Ibu, ini misalkan orang yang kita beri linknya membukanya, nah nanti bentuknya seperti ini. Oke ya, nah seperti ini. Ketika bisa ngeklik berikutnya jika ini sudah diisi. Kalau 1 sampai 6 belum diisi berarti belum bisa ke bagian berikutnya. Begitu nggih Bapak Ibu tentang bagaimana cara kita membuat form ya. Jika video ini bermanfaat silahkan di like dan di share ke teman-teman Bapak atau Ibu guru, khususnya yang akan mengikuti pelatihan atau sedang mengikuti pelatihan Office 365. Dan jangan lupa yang gratis yaitu di subscribe. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.